Permendikbud 2303/172 dari program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit profil tentang Stikes Panakukang Makassar. Selanjutnya, pada bagian TPPRJ atau tempat penerimaan pasien rawat jalan, data pasien akan diinput ke dalam sistem informasi rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran use case sistem pelayanan rawat jalan di rumah sakit. Use case diagram di sini menggambarkan alur pelayanan rawat jalan pasien di rumah sakit, mulai dari pasien datang hingga pasien pulang setelah mendapatkan pelayanan. Sistem ini melibatkan beberapa aktor, yaitu pasien, petugas pendaftaran, dokter, petugas laboratorium, petugas radiologi, apoteker, dan juga kasir. Yang pertama ada pendaftaran pasien. Di sini proses pelayanan dimulai ketika pasien datang ke rumah sakit dan melakukan pendaftaran. Pasien mengambil nomor antrean, melakukan registrasi pendaftaran, dan menerima bukti pendaftaran. Pada tahap ini, petugas pendaftaran berperan dalam menginput dan memverifikasi data pasien ke dalam sistem. Jika pasien baru, maka petugas akan membuat rekam medis baru. Dan jika pasien lama, petugas akan memberikan nomor rekam medis lama. Setelah data lengkap, petugas mencetak dokumen pengantar pelayanan. Kemudian pasien diarahkan menuju poli tujuan. Selanjutnya ada pemeriksaan oleh dokter. Setelah menuju poli tujuan, pasien akan menjalani pemeriksaan oleh dokter. Dokter kemudian menetapkan diagnosa berdasarkan hasil pemeriksaan. Dari hasil diagnosa tersebut, dokter dapat memberikan tindakan seperti tindakan medis, pemberian resep, dan juga pemeriksaan penunjang jika dibutuhkan. Pemeriksaan penunjang ini dapat berupa pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan radiologi.
yang masing-masing dilakukan oleh petugas laboratorium dan petugas radiologi. Nah, selanjutnya ada pelayanan farmasi, yaitu apoteker. Administrasi dan pembayaran sebelum pasien pulang dilakukan validasi administrasi yang meliputi proses pembayaran oleh kasir. Ini dia kasirnya. Setelah semua proses administrasi dan pembayaran selesai, pasien dinyatakan selesai mendapatkan pelayanan. Nah, di sini kemudian ada pasien pulang. Tahap akhir dari sistem ini adalah pasien pulang, yang menandakan seluruh rangkaian pelayanan rawat jalan telah selesai dilakukan. Dengan adanya use case diagram ini, diharapkan alur pelayanan rawat jalan dapat dipahami dengan jelas, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga penyelesaian administrasi, sehingga mendukung sistem informasi rumah sakit yang efektif dan terintegrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada diagram sequence. Berdasarkan dari gambar tersebut, ini adalah sequence diagram untuk sistem informasi manajemen rumah sakit. Diagram ini menunjukkan alur interaksi antara pasien, staf medis, dan sistem secara berurutan. Yang pertama, di proses pendaftaran. Pasien melakukan registrasi dan verifikasi data ke petugas pendaftaran. Petugas pendaftaran menginput dan memvalidasi data tersebut ke dalam SIM-RS. SIM-RS menampilkan data pasien kembali ke petugas untuk konfirmasi. Yang kedua, pemeriksaan medis yang melibatkan dokter dan penunjang. Dokter menginput diagnosa pasien ke SIM-RS. Dokter menetapkan tindakan pemeriksaan lanjutan melalui petugas penunjang seperti lab atau radiologi, dan memberikan resep ke apoteker. Petugas penunjang menginput hasil pemeriksaan ke SIM-RS. Dokter dapat melihat dan seperti menampilkan hasil pemeriksaan tersebut dari sistem. Yang ketiga, administrasi dan pembayaran. Kasir memvalidasi data administrasi di SIM-RS. SIM-RS menampilkan rincian tagihan ke pasien. Pasien membayar tagihan kepada kasir. Setelah lunas, SIM-RS memperbarui status pasien menjadi pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram DAD level 0. Di mana di sini terdiri dari entitas dan relasi. Yang termasuk entitas di sini yaitu ada pasien, tugas pendaftaran, apotik, dokter, petugas rekam medis, kasa, penunjang, dan instalasi TI. Adapun relasinya itu terdiri dari data identitas dan kunjungan pasien, data pasien, hasil pemeriksaan, resep obat, hasil pemeriksaan penunjang, data administrasi dan pembayaran, dan laporan rekam medis. Baik, di sini tuh sistem yang digunakan adalah sistem informasi pendaftaran rawat jalan sebagai pusat utama untuk sebuah data. Yang pertama di sini ada pasien yang datang dan petugas pendaftaran menginput data identitas serta data kunjungan pasien ke sistem informasi pendaftaran rawat jalan. Yang ketiga, ada data pasien diterima dokter untuk dilakukan pemeriksaan. Terus yang keempat, hasil pemeriksaan dan resep obat dimasukkan kembali ke dalam sistem oleh dokter. Terus yang kelima, jika diperlukan data pasien dikirim ke bagian penunjang dan hasilnya dikembalikan ke sistem. Yang keenam, apotik, di mana di sini apotik menerima resep dari sistem dan menyiapkan obat untuk pasien. Lalu yang ketujuh, data administrasi dikirim ke kasa untuk proses pembayaran. Lalu yang kedelapan, seluruh data pelayanan pasien disimpan dan dilaporkan ke petugas rekam medis. Sekian video dari saya, selebih dan sekurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan kamus data. Nah, yang pertama itu ada data pasien, digunakan untuk menyimpan identitas pasien seperti ID pasien, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan jenis pembayaran. Nah, yang kedua itu ada data petugas yang berisikan informasi petugas pelayanan yang meliputi ID petugas, nama petugas, dan alamat petugas. Yang ketiga itu data poli untuk menyimpan informasi unit pelayanan rawat jalan seperti ID poli, nama poli, lokasi poli, dan jam operasional. Nah, jadi di sini yang keempat itu ada data dokter, digunakan untuk mencatat identitas dokter, termasuk ID dokter, kode dokter, nama dokter, dan spesialis. Nah, yang kelima itu ada data tindakan yang berisikan informasi tindakan medis yang diberikan kepada pasien, terdiri dari ID tindakan dan jenis tindakan. Nah, yang keenam itu ada data obat, menyimpan data obat yang diberikan seperti ID obat, nama obat, jenis obat, dan harga obat. Yang ketujuh itu ada data diagnosis,
di mana digunakan untuk pencatatan diagnosis utama dan sekunder yang mencakup ID diagnosis, nama dan kode diagnosis utama, serta nama dan kode diagnosis sekunder. Yang kedelapan itu ada data penunjang medis, di mana data ini meliputi data laboratorium dan radiologi yang berisikan ID layanan, jam operasional, dan tarif pelayanan. Yang kesembilan itu data rekam medis, di mana berfungsi sebagai penghubung data pelayanan pasien yang berisikan ID rekam medis, nama pasien, dan nomor rekam medis. Pada video ini, saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau IRD dari Sistem Informasi Rekam Medis Rumah Sakit. Baik, IRD ini bertujuan untuk menggambarkan alur pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan data rekam medis pasien secara terstruktur sesuai prinsip manajemen informasi kesehatan. Baik, di sini entitas yang pertama yaitu pasien. Entitas utama pada IRD ini adalah pasien karena pasien merupakan pusat dari seluruh kegiatan pelayanan kesehatan. Entitas pasien memiliki atribut seperti nomor rekam medis, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, dan status pasien. Nomor rekam medis berfungsi sebagai primary key yang digunakan sebagai identitas unik pasien dan menjadi penghubung dengan seluruh data pelayanan medis. Kemudian yang kedua ada entitas poliklinik yang digunakan untuk mencatat unit pelayanan tempat pasien mendapatkan pelayanan rawat jalan. Satu poliklinik dapat melayani banyak pasien sehingga hubungan antara poliklinik dan pasien bersifat one to many. Data ini penting dalam rekam medis untuk mengetahui riwayat kunjungan pasien berdasarkan poli. Kemudian ada entitas dokter dan perawat. Entitas dokter dan perawat menyimpan data tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan pasien. Dokter memiliki atribut seperti ID dokter, nama dokter, dan spesialisasi. Sedangkan perawat memiliki ID perawat dan nama perawat. Dalam konteks rekam medis, entitas ini berperan untuk mencatat siapa tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan sebagai bentuk pertanggungjawaban medis dan administratif. Kemudian entitas diagnosa. Entitas diagnosa digunakan untuk mencatat hasil penegakan diagnosis pasien oleh dokter. Satu pasien dapat memiliki lebih dari satu diagnosa dalam satu atau beberapa kunjungan, sehingga relasinya bersifat one to many. Data diagnosa ini sangat penting dalam rekam medis karena menjadi dasar dalam penentuan tindakan, pengkodean penyakit, dan pelaporan statistik kesehatan. Kemudian yang kelima, entitas pemeriksaan penunjang. Pada IRD ini terdapat entitas pemeriksaan yang terhubung dengan entitas laboratorium dan radiologi. Entitas ini mencatat pemeriksaan penunjang yang dilakukan pasien untuk mendukung penegakan diagnosis. Dalam rekam medis, hasil pemeriksaan penunjang merupakan bagian dari dokumen rekam medis yang harus lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keenam ada kamar dan ruangan. Untuk pelayanan rawat inap, IRD ini memuat entitas kamar dan ruangan. Entitas kamar menyimpan informasi seperti nomor kamar, kelas kamar, dan status kamar. Kemudian entitas pembayaran. Entitas pembayaran berfungsi untuk mencatat biaya pelayanan yang diterima pasien. Walaupun bersifat administratif, data pembayaran tetap berkaitan dengan rekam medis dan dalam konteks klaim, pelaporan, dan audit pelayanan kesehatan. Kesimpulan dari video ini yaitu secara keseluruhan, IRD ini dirancang untuk mendukung, yaitu yang pertama, pengelolaan data rekam medis yang terintegrasi, kedua, kelengkapan dan kesinambungan data pasien, yang ketiga, kemudahan dalam pelaporan dan pengelolaan data kesehatan, yang keempat, penerapan prinsip manajemen informasi kesehatan di rumah sakit. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.